Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Ilmu Giziku. Nah, kali ini Ilmu Giziku mau bahas soal lagi nih teman-teman. Soal tryout SKB Gizi yang kemarin ya teman-teman. Di sini kita akan bahas 10 soal lagi, tapi di sini akan dimulai dari nomor 21 sampai 30. Jadi masih sama ya teman-teman, 10 soal. Oke, kita akan langsung mulai ya. Untuk soal nomor 21, di sini soalnya adalah perilaku hidup sehat yang mampu menjauhkan masyarakat dari berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit pembuluh darah, jantung, hingga diabetes mellitus adalah. Oke, di sini untuk pilihan jawabannya ada germas, gentas, patuh, cerdik, dan PHBS. Nah, kalian bisa pause dulu video ini untuk jawab pertanyaannya ya, teman-teman. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah cerdik. Jadi, cerdik itu apa sih? Cerdik ini merupakan perilaku hidup sehat yang mampu menjauhkan masyarakat dari berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit pembuluh darah, jantung, hingga diabetes mellitus. Sedangkan untuk germas itu merupakan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu kalau untuk gentas itu merupakan suatu gerakan yang melibatkan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian obesitas sebagai faktor risiko PTM. Dan untuk patuh sendiri itu merupakan program pengendalian hipertensi. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu cerdik. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 22. Di sini kepanjangan huruf D pada cerdik adalah, untuk pilihan jawabannya di sini adalah diet sehat, diet seimbang, diet sesuai anjuran, diet seimbang sesuai kebutuhan, atau diet sehat dengan kalori seimbang. Oke, di sini kalian bisa jawab dulu ya untuk pertanyaan ini. Oke, jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya teman-teman, diet sehat dengan kalori seimbang. Nah, cerdik sendiri untuk panjangannya, C itu cek kesehatan rutin, E itu nyahkan rokok, R itu rajin aktivitas fisik, D-nya itu diet sehat dengan kalori seimbang, I-nya itu istirahat yang cukup, K itu kelola stres ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, diet sehat dengan kalori seimbang. Oke, kita akan lanjut ya ke soal nomor 23. Soalnya adalah alat kontrasepsi yang memiliki efektivitas tertinggi adalah, untuk pilihan jawabannya di sini A, IUD, B, mini pil, C, kondom, D, steril, E, suntik setiap bulan. Oke, di sini kalian bisa pause dulu videonya dan kalian jawab dulu ya. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah di steril ya teman-teman. Jadi alat kontrasepsi yang memiliki efektivitas tertinggi adalah steril. Steril merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif karena bersifat permanen. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 24. Di sini soalnya adalah program keluarga berencana di Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat, cukup menggembirakan baik secara normatif maupun demografis. Manfaat KB secara demografis adalah, untuk pilihan jawabannya ada A, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, B, mengendalikan dan menjarangkan jumlah anak, C, menekan kepadatan penduduk, D, meningkatkan pola asuh yang baik bagi anak, E, menekan laju pertumbuhan penduduk. Oke, di sini kalian bisa jawab dulu ya untuk pertanyaan yang ini. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah menekan kepadatan penduduk. Oke, untuk pembahasannya di sini sebenarnya manfaat KB itu banyak ya teman-teman. Yang pertama ada manfaat KB secara demografis, itu jawabannya ya, menekan kepadatan penduduk. Lalu ada juga nih manfaat bagi keluarga, itu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Untuk manfaat bagi wanitanya itu meningkatkan pola asuh yang baik bagi anak. Manfaat bagi negara itu menekan laju pertumbuhan penduduk. Itu. Karena ini soalnya yang ditanya secara demografis, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, menekan kepadatan penduduk.
Oke, kita akan lanjut lagi ya untuk soal berikutnya. Soal nomor 25. Soalnya adalah langkah cuci tangan ketiga dari 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO adalah. Untuk pilihan jawabannya di sini ada A. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. B. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. C. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. D. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. E. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Oke, di sini kalian bisa jawab dulu ya untuk pertanyaan ini. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Jadi untuk langkah-langkahnya cuci tangan itu kan ada 6. Yang pertama, gosok telapak tangan, yang satu ke telapak tangan lainnya. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela jari. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela jari dengan posisi saling bertautan. Yang keempat, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang kelima, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang keenam, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26. Di sini soalnya adalah langkah gerakan masyarakat hidup sehat yang dapat menjalani pola hidup yang lebih sehat adalah kecuali ya. Oke, di sini untuk pilihan jawabannya ada A. Melakukan aktivitas fisik, B. Makan sayur dan buah, C. Tidak merokok, D. Mengkonsumsi minuman kemasan, dan E. Melakukan cek kesehatan berkala. Oke, di sini kalian bisa pause dulu videonya dan kalian jawab ya. Oke, jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah mengkonsumsi minuman kemasan, karena di sini pertanyaannya kecuali ya teman-teman. Oke, jadi untuk fokus germas sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama ada melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah, melakukan cek kesehatan berkala. Oke, jadi itu fokus utamanya, tapi di sini untuk jawaban yang paling tidak sesuai atau kecuali ya ini itu adalah mengkonsumsi minuman kemasan. Oke. Jadi kita akan lanjut ke soal nomor 27. Di sini soalnya adalah perayaan Hari Kesehatan Nasional pada 12 November pertama kali diperingati pada tahun. Untuk pilihan jawabannya ada A 1960, B 1961, C 1962, D 1963, dan E 1964. Oke, kalian bisa jawab dulu ya untuk pertanyaan ini. Nah, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah 1964 ya teman-teman. Jadi perayaan Hari Kesehatan Nasional pada 12 November pertama kali diperingati pada tahun 1964. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 28. Untuk soalnya sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal. Untuk pilihan jawabannya ada 30 Desember 2019, 1 Januari 2020, 11 Februari 2020, 11 Maret 2020, atau 12 Maret 2020. Oke, di sini kalian bisa jawab dulu ya untuk pertanyaannya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Oke, jadi jawaban yang D. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 29 ya teman-teman. Di sini soalnya adalah sesuai dengan PMK nomor 10 tahun 2021, pelaksanaan vaksin COVID-19 bertujuan untuk kecuali. Oke. Di sini untuk pilihan jawabannya itu ada A. Mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, B. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, C. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, D. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, E. Menghabiskan vaksin COVID-19 yang datang ke Indonesia. Oke, di sini kalian bisa jawab dulu ya untuk pertanyaannya. Oke, untuk jawaban yang
paling tepat itu adalah yang E ya, menghabiskan vaksin COVID-19 yang datang ke Indonesia, karena ini bukan tujuan dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Oke, untuk jawaban nomor 29 kan itu yang E ya teman-teman. Jadi PMK nomor 10 tahun 2021 itu kan tentang pelaksanaan vaksin COVID-19. Nah, tujuannya itu sebenarnya ada 4 teman-teman. Yang pertama, mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Yang keempat, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, kita akan lanjut ya ke soal nomor 30. Di sini soalnya adalah interval minimal pemberian antara dosis pada pemberian vaksin Sinovac adalah. Oke, untuk pilihan jawabannya ada 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, atau 12 minggu. Oke, kalian bisa jawab dulu ya untuk soal ini. Oke, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah 28 hari ya teman-teman. Jadi mungkin di antara kalian ada yang udah vaksin Sinovac dapetnya, pasti kalian tahu kalau pemberian vaksin pertama sama yang kedua itu harus dijeda 28 hari. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 28 hari minimal. Oke. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun lainnya. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan dengan konsumsi pola makan gizi seimbang, dan pastinya dibarengin sama pola hidup sehat, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Aldera pamit undur diri, bye-bye.